Di video ini, kita akan membicarakan tentang menu pengaturan standar di kustomisasi pengguna. Di menu ini, Anda dapat mengatur pengaturan umum yang berkaitan dengan format yang dapat diterapkan ke kode perusahaan ERP Anda. Di bagian pengaturan default umum, pertama, Anda dapat mengatur jenis tulisan di kode perusahaan Anda. Anda dapat mengubah jenis tulisan, ukuran tulisan, gaya, dan warna yang nantinya akan diterapkan di kode perusahaan Anda. Contohnya, jika Anda ingin mengubah tulisan Anda menjadi format ini, Anda dapat melihat previewnya di bagian bawah. Dan berikutnya di bagian urut berdasarkan, Anda dapat mengatur perataan untuk tiap kolom jenis teks, numerik, tanggal, judul total. Anda dapat mengatur untuk rata kiri, tengah, kanan, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, Anda dapat mengatur format penomoran dari tiap kolom jenis angka. Klik pada opsi dan Anda dapat mengatur titik desimal untuk tiap kolom, seperti jumlah dasar, jumlah tambahan, harga, dan yang lain-lainnya. Dan setelah Anda mengatur titik desimal di tiap kolom, maka di berbagai layar pengaturan template, di bagian kolom angka atau numerik, jika Anda centang pada default, maka pengaturan yang Anda atur melalui pengaturan kustomisasi pengguna akan diterapkan. Dan juga pengaturan titik desimal akan diterapkan ke menu di mana Anda tidak mengatur template tambahan apapun dan tetap dalam pengaturan awal. Contohnya, saya akan mengatur 2 desimal, dan kemudian jika saya ke menu laporan, akuntansi 1 laporan, arus kas, di sini saya tidak mengatur template apapun, dan jika Anda klik cari, maka jumlah akan ditetapkan dalam 2 titik desimal berdasarkan pengaturan di kustomisasi pengguna default. Dan jika Anda mengubahnya menjadi 1 desimal, kemudian refresh, maka tampilan akan tampil dalam 1 titik desimal. Jadi Anda dapat mengatur default titik desimal di kolom angka di sini. Dan berikutnya Anda dapat mengatur apakah akan menampilkan 0 atau tidak. Jika nilainya 0, Anda dapat memilih untuk menampilkan angka 0 atau membiarkannya kosong. Dan Anda dapat mengatur apakah akan menambahkan 0 di akhir tiap titik desimal. Dan Anda dapat memilih simbol untuk pemisah ribuan dan juga pemisah desimal. Selanjutnya, Anda dapat mengatur tanggal dan waktu. Kolom ini berkaitan dengan menu input dan cetakan dan juga di layar daftar. Kolom ini berkaitan dengan menu input dan cetakan dan juga layar daftar. Jadi contohnya, di menu daftar penjualan, jika Anda klik pada slip, Anda dapat melihat kolom waktu dan jam. Dan Anda dapat mengatur format waktu di sini lewat bagian tanggal dan waktu. Anda dapat mengatur apakah menampilkan hari dalam seminggu dalam bentuk pendek dengan mencentangnya. Dan Anda dapat mengatur urutan tampilan tanggal, hari, dan waktu dengan cara seret dan lepas. Dan Anda dapat mengatur simbol di mana Anda dapat menyisipkan di antara tiap kolom. Atau menyelipkan spasi di antara tiap kolom. Dan Anda dapat melakukan preview di bagian bawah ketika Anda mengatur pengaturan. Dan Anda juga dapat mengatur format jam antara 12 jam
atau 24 jam, dan Anda dapat mengatur posisi AM dan PM ketika menampilkan waktu. Selanjutnya di bagian laporan tak berbentuk, pengaturan ini berkaitan dengan cetakan dari modul penjualan atau pembelian. Jika menu dari kedua modul ini seperti fungsi pengaturan contoh laporan, maka pengaturan poin desimal dari default akan tampil. Jadi atur pengaturan untuk menu tersebut. Dan selanjutnya di bagian pengaturan partisi, pengaturan partisi adalah fungsi yang tersedia di pengaturan contoh laporan, seperti pengaturan layar pemasukan atau daftar template dan lain-lain. Dan Anda dapat mengatur antara partisi 1, 2, 3, dan 4, yang artinya Anda dapat menyortir kolom pemasukan dalam 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, atau 4 kolom. Dan di tiap partisi Anda dapat mengatur apakah akan mengatur tiap lebar dari tiap kolom judul. Di kolom input data Anda dapat memasukkan nilai atau Anda dapat seret dan lepas. Dan pengaturan akan diterapkan ke tiap pengaturan template masing-masing menu. Dan sejauh ini kita telah membahas pengaturan default umum, dan sekarang kita akan berpindah ke pengaturan pemasukan umum. Pertama, Anda dapat mengatur metode pembulatan yang diterapkan ke jumlah sebelum pajak, dan penggajian. Anda dapat memilih antara pembulatan ke atas, dan pembulatan ke bawah. Dan di kolom tanggal dan waktu, Anda dapat mengatur format tanggal dan waktu yang diterapkan ke data inputan, bukan ke cetakan. Contohnya di menu penjualan baru, format hari ditampilkan sebagai format yang diatur di menu kustomisasi. Hari, bulan, tahun. Dan Anda dapat mengedit format tampilan jika Anda mau. Anda dapat mengubah jenis tampilan, menggesernya, dan memasukkan simbol di antara kolom. Dan menyisipkan spasi di antara kolom. Dan preview di bagian bawah akan menampilkan format yang Anda atur. Contohnya, jika Anda mengubah format menjadi bulan di depan, dan mengubahnya dalam format 2 digit untuk tahun, dan memasukkan simbol strip di depan tahun, seperti ini. Kemudian jika Anda klik simpan dan kembali ke penjualan baru, kita refresh, maka formatnya akan berubah seperti yang Anda atur sebelumnya. Jadi silakan gunakan pengaturan format ini di layar input. Dan berpindah, kita akan membahas pengaturan cetak default. Dan kebanyakan cetakan atau printout memiliki pengaturan template masing-masing. Dan sebelum mengedit pengaturan individual, pengaturan default di kustomisasi pengguna akan diterapkan, dan Anda dapat mengatur pengaturan defaultnya di sini. Pertama, Anda dapat melihat pengaturan subtotal dan total. Dan setelah Anda menyimpannya, maka pengaturan ini akan diterapkan ke tiap pengaturan default template. Contohnya di status pesanan penjualan,
Jika Anda klik cari, Anda dapat melihat nilai subtotal dan nilai total. Dan Anda dapat mengatur pengaturan default apakah akan menampilkan total, subtotal, atau tidak. Dan jika Anda ke pilihan pengaturan contoh laporan dan membuat template baru, dan jika Anda ke bagian kiri di bagian subtotal atau total, jika Anda klik pengaturan dan centang pada default, maka setting yang diterapkan di kustomisasi pengguna akan diterapkan. Atau Anda dapat klik atur secara manual untuk mengatur pengaturan secara manual yang berbeda dengan default. Kemudian selanjutnya di bagian gambar, Anda dapat menemukan ukuran gambar. Anda dapat mengatur untuk ukuran gambar yang diterapkan ke fungsi pengaturan pendaftaran gambar barang. Jika Anda klik pada kode barang dan ke tab info barang, maka di kolom gambar Anda dapat menarik gambar dari penyimpanan gambar groupware dan mendaftarkan gambar ini untuk kode barang ini. Dan setelahnya Anda dapat melihat gambar barang seperti ini, dan ukuran default gambar yang dicetak akan berdasarkan pengaturan yang ada di sini, di pengaturan standar kustomisasi pengguna. Dan berikutnya di menu cetak dan daftar, Anda dapat mengatur format tanggal dan waktu. Pengaturan ini diterapkan ke cetakan pada menu daftar. Contohnya, jika Anda ingin mengganti tanda garis miring menjadi tanda hubung strip, dan simpan, maka format print yang dicetak akan berubah menjadi strip. Dan dengan cara yang sama, Anda dapat memilih jenis tampilan untuk tiap kolom dan menyisipkan simbol dan mengecek previewnya di bagian bawah. Dan Anda juga dapat mengatur untuk format waktu. Berikutnya di bagian pengaturan cetak. Jadi ini adalah pengaturan default untuk pengaturan cetakan printout, yang contohnya jika Anda mencetak slip stock, dan ke pengaturan contoh laporan di bagian samping di pengaturan cetak, maka opsi default akan mengikuti pengaturan yang ada di sini. Dan untuk pengaturan individual, Anda dapat centang atur secara manual. Ini adalah pengaturan untuk mencetak printout hard copy. Dan misalnya Anda ingin mencetak invoice dalam 1 halaman per lembar atau 2 halaman per lembar. Dan jika Anda ingin mencetak 1 salinan atau 2 salinan, dan hingga ke 4 salinan. Dan ketika Anda menggunakan opsi 2 halaman per lembar, dan jika Anda ingin memindahkan invoice kedua lebih ke atas dari halaman pertama, maka Anda dapat mengurangi celah antara garis titik dan halaman kedua. Klik atur secara manual, dan di bagian garis titik-titik Anda dapat mengurangi celah antar garis titik. Dan Anda juga dapat memilih default untuk urutan kertas dan mengatur margin atas, bawah, kiri, dan kanan, dan lain-lainnya.
Kemudian terakhir di bagian lainnya, Anda dapat mengatur pengaturan untuk cetak lainnya, tab daftar, atau pengaturan untuk urutan cetak. Pengaturan ini diterapkan ketika Anda mencetak beberapa slip sekaligus. Anda dapat mengatur urutan cetakan beberapa slip dalam urutan menurun atau meningkat berdasarkan nomor slip.